Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasuh gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan.
Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan.
Jangan takut, jangan ragu untuk berobat ke klinik Vera. Kami siap membantu Anda dengan rasa aman dan nyaman. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih setianya yang terus memelihara kehidupan kita di tengah-tengah dunia dengan segala pergumulannya. Kita juga mengucap syukur di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 ini kita masih dapat melakukan ibadah minggu bersama dengan keluarga walaupun masih secara online. Mari kita terus memperhatikan, berdoa mohon Tuhan menuntun kita untuk menyiapkan segala sesuatunya guna pembukaan kembali rumah ibadah GKI Pamulang. Dalam kebaktian ini, Pendeta Iswari Setianti akan melayangkan firman Tuhan dengan tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Sorga. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dengan memuji Tuhan dari NKB 1 bait yang pertama, Hai Kristen nyanyilah. Ibadah kita pada pagi hari ini dapat terlaksana oleh karena satu pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih Tuhan, doa dan harapan saya, kita semua sehat, merasakan sukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat bahwa minggu ini
kita akan belajar dari pengajaran Yesus mengenai prinsip dan nilai-nilai dari kerajaan surga yang perlu kita hayati sebagai umat Allah. Penghayatan akan prinsip dan nilai tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan iman yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kekasih, mari kita tuturkan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu melalui sikap, melalui tingkah, dan melalui perkataan kita. Kusuka menuturkan KJ 427 ayat 1. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mengakui semua salah dan dosa kita dengan hati yang sungguh rendah, namun juga dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Kita mengakui semua kesalahan kita dan mohon ampun kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan memberikan anugerah pengampunan itu bagi saya dan Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang baik yang kami kenal di dalam Yesus dan yang menyapa dalam penyertaan bersama Roh Kudus, ketiganya yang esa ya Bapa. Kami melihat ya Tuhan sinar mentari yang begitu indah mengiring langkah kaki kami untuk membuka Sabat Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mendengarkan kicauan burung di rumah-Mu ini. Kami melihat tumbuh-tumbuhan, kami melihat alam yang begitu indah, sebab Engkau adalah Allah pencipta bagi kami. Engkau adalah Allah penyerta di dalam Yesus, dan Engkau senantiasa ya Tuhan, menyertai kami hari lepas hari. Hari ini ya Tuhan kami bersujud di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah ya Tuhan, karena seringkali kami cakap berbicara, tetapi tidak menghidupi percakapan itu ya Tuhan, kebenaran itu dengan kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami menyanyikan, kusuka menuturkan, tetapi sikap kami tidak menuturkan nilai-nilai kerajaan surga. Kami tidak mau ya Tuhan melakukan kedamaian, perdamaian. Kami tidak mau hidup dalam sukacita. Kami lebih memilih ya Tuhan konflik, bahkan permusuhan. Ampunkanlah ya Tuhan bahwa nilai-nilai kerajaan surga itu kerap kali kami tidak tuturkan karena dosa-dosa kami. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, inilah kami dengan sesal kami. Inilah kami dengan segala pengakuan dosa kami. Mari ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk benar-benar kami mengakui semua salah dan dosa kami. Dengarkanlah pengakuan kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami ya Yesus Kristus. Jangan lihat berapa salah dan dosa kami. Jangan hitung ya Tuhan berapa kesalahan, berapa sesal kami ini ya Tuhan. Tetapi jika Engkau mau melihat, biarlah Engkau melihat dengan mata anugerah-Mu, telinga bijaksana-Mu, dan hati penuh kasih-Mu untuk merengkuh kami. Inilah segala keberadaan kami ya Yesus. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Sebagaimana jiwa dan kehidupan kami yang sungguh bercela di hadapan-Mu.
Tetapi kami memohon ya Tuhan, pengampunan daripada-Mu, meski kami tidak layak di hadapan-Mu. Inilah doa sembahyang kami, yang hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengampuni kami. Amin. Meski tak layak diriku. Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita mendengar berita anugerah yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Mari saudara-saudara jemaat yang kekasih, setelah kita diberdamaikan dan diampuni dosa kita oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mencari dulu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Cari dulu kerajaan surga, kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah, PKJ 103 ayat 1 dan 2. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Minta Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus untuk mengurapi kita semua, supaya kita semua tidak berhenti pada mendengarkan atau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kini saatnya kami ingin dalam hidup kami mencari dulu nilai-nilai kerajaan surga. Tidak mudah ya Tuhan mencari nilai-nilai kerajaan surga itu. Tetapi firman-Mu mengutus kami untuk melakukannya pada hari ini, mengingatkannya pada hari ini,
dan seterusnya kami akan melakukan. Hamba penuh dengan kelemahan, tapi biarlah Roh Kudus mengurapinya. Kami semua penuh dengan kelemahan, tetapi biarlah kami mendengar dengan takut akan Tuhan, dan mata hati kami tertuju kepada firman Tuhan. Berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan ini, karena kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13, dimulai ayat 31 dan dilanjutkan ayat 44. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya, pergilah ia menjadi seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang di pantai. Lalu diuduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara, remaja, anak-anak, apa kabar? Doa dan harapan saya anak-anak tetap bersuka cita ya, tetap senang dan bergembira di rumah, belajar dari rumah. Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu lalu saat pemilihan pejabat negara sekelas menteri,
muncul dugaan bahwa ada seorang calon menteri tersebut yang mempunyai 2 paspor. Memiliki 2 paspor berarti dia memiliki 2 kewarganegaraan. Bapak Ibu, mungkinkah seseorang memiliki 2 kewarganegaraan? Oh, itu tidak mungkin. Karena dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut tidak dimungkinkan karena berbenturan. Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 mengatur itu semua. Dan itu diatur khususnya dalam pasal 9 dalam undang-undang tersebut. Seseorang yang telah kehilangan status WNI lantaran mengucapkan janji setia kepada negara asing tidak bisa begitu saja memperoleh kembali status WNI dengan membuang status kewarganegaraannya yang lama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya, kita semua punya 2 kewarganegaraan. Yang pertama, kita ini adalah warga negara Indonesia. Namun yang kedua juga kita adalah warga kerajaan surga. Dan apakah ini juga melanggar, ya? Kita memiliki kewarganegaraan 2 itu, apakah ganda ini apakah melanggar sebagai warga negara Indonesia namun juga sebagai warga negara kerajaan surga? Tentu tidak, Bapak Ibu yang kekasih, sebab menjadi warga negara kerajaan surga ini berbicara tentang iman. Berbicara tentang nilai-nilai dan bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai itu bukan nun jauh di sana namun gini dan di sini. Kalau begitu Bapak Ibu, Oma Opa yang saya kasihi, apakah implikasi, apakah konsekuensi kita sebagai warga kerajaan surga sekaligus sebagai warga Indonesia? Tentunya kita punya hak, kita punya kewajiban sebagai warga kerajaan surga dan sebagai warga negara Indonesia. Dan bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai kerajaan surga itu sebagai warga negara Indonesia. Bagaimanakah kita mempraktekkan nilai-nilai kerajaan surga itu di tengah hidup kita bergereja, berumah tangga, dan bermasyarakat. Melalui firman Tuhan pada pagi inilah kita belajar bagaimana kita belajar tentang nilai-nilai hidup dalam kerajaan surga itu. Mari kita membaca teks yang kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana prinsip kerajaan surga menurut Matius 13 mulai ayat 31 sampai 33. Di dalam teks ini, pada bacaan ini yang dijadikan pokok perumpamaan oleh Yesus adalah tentang perumpamaan tentang Yesus akan mengatakan tentang kerajaan surga. Injil Matius menggunakan istilah kerajaan surga. Kerajaan surga ini disamakan pengertiannya dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga itu tidak semata-mata berbicara tentang sebuah tempat yang besar, yang bagus, yang jauh, yang baru nanti akan kita rasakan ya sebagai manusia nanti ya. Atau kita beranggapan apakah ketika kita mati? Ya. Bukan itu saja, tetapi berbicara kerajaan surga itu berbicara sesuatu yang sudah datang. Sesuatu yang sudah dinyatakan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu dapat membaca di dalam Matius 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu kerajaan surga dipahami, harus kita pahami melaluinya. Ayat ini mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah suasana. Suasana di mana Allah memerintah sebagai raja sepenuhnya. Kerajaan surga itu di mana Allah bertahta dan Allah memerintah sepenuh-penuhnya dalam kehidupan manusia. Itu berarti manusia perlu mengenali apa itu standar hidup, apa itu prinsip-prinsip maupun apa itu nilai-nilai dalam kerajaan surga tersebut. Kalau kita tidak mengenali nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, maka kita tidak dapat merasakan suasana di mana Allah memerintah dan kita tidak dapat melakukan nilai-nilai itu. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah wilayah atau area di mana saja di mana Allah diakui sebagai raja dan sebagai penguasanya.
Nilai-nilai apa yang menjadi prinsip utama dalam kerajaan surga yang kita dapat dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Apa saja Bapak Ibu? Mari kita lihat nilai-nilai apa dalam kerajaan surga itu. Yang pertama, kita melihat ya, kita belajar bagian yang pertama ya, dalam slide itu kita belajar sebuah nilai yaitu mulailah dari yang kecil. Start from the small thing. Mulai dari yang kecil. Ayat 31 tadi katakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 31 tadi katakan. Berarti Bapak Ibu yang kekasih, ya, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil, ya, yang bisa menumbuhkan, tetapi yang kecil itu juga bisa menghancurkan Bapak Ibu. Jadi kecil itu lihat dulu, ya. Kalau memang sifat dan kualitasnya baik, dia akan memberikan kebaikan, dia akan menumbuhkan. Tetapi kalau kecil dengan kualitas dan sifat-sifatnya tidak baik, dia akan menghancurkan. Coba kita lihat corona. Corona itu besarnya seberapa sih? Kecil. Tetapi ia menghancurkan, meluluh lantakkan kehidupan manusia. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan semuanya. Semuanya luluh lantak dan semuanya seperti diam, stuck di masa corona ini. Tetapi mari kita melihat biji sesawi itu kecil Bapak Ibu. Sekitar 1 milimeter. Tetapi ia berkualitas. Hal kerajaan surga itu dikatakan Tuhan Yesus seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji yang kecil tetapi sifatnya sangat berkualitas. Memang biji sesawi yang paling kecil itu dari segala jenis benih, tadi dituliskan demikian. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini akan menjadi seperti pohon yang besar, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di gereja, hari ini saya masih mendengar burung-burung. Orang menyebutnya burung yang di gereja itu menjadi burung gereja. Ya, tetapi saya membayangkan betapa senang kalau burung-burung itu ada di sarang, ya, bersarang pada cabang-cabang pohon sesawi. Mengapa di sini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah cabang dari pohon yang membuat burung-burung itu bersarang? Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan Bapak Ibu, Yesus lebih menekankan pada prinsip kerajaan surga yang kecil namun pada akhirnya menjangkau segala bangsa yang menjadi tempat yang aman, bahkan nyaman dan untuk hidup, untuk tinggal. Jadi pohon itu akhirnya meneduhkan, mengayomi. Yesus juga berkata tentang ragi. Sifat ragi adalah berguna untuk membuat olahan roti yang banyak, maka ragi sedikit dan kecil pun sudah cukup untuk mengkamirkan seluruh adonan roti. Ibu-ibu kalau membuat roti, ya, saya membuat roti di rumah, maka kita memakai vermipan. Perhatikan vermipan itu, ragi itu kecil-kecil, tetapi ia bisa berdampak. Setelah kita diamkan adonan itu dan kita tutup, kita lihat berkembang, berdampak. Kecil, small is beautiful. Bahwa kecil itu indah jika yang kecil itu adalah benih yang berkualitas. Dan kerajaan surga itu dimulai dari hal yang kecil dan yang sederhana. Mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Tuhan Yesus yang merupakan inkarnasi Allah dalam diri manusia. Yesus lahir sebagai bayi yang kecil dan mungil. Walaupun ia diancam dalam bahaya kekuasaan, dia tumbuh dan kembang hingga melayani. Dia memulai pelayanannya di tempat yang kecil dulu, di Galilea, di Nazaret, di wilayah-wilayah yang kecil. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, hingga para muridnya meneruskannya.
Dan kerajaan surga itu tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui penyampaian Injil kabar baik yang diberitakan melalui hidup, kata, tanda, dan perbuatan ke seantero dunia. Memulai hal yang kecil dahulu. Injil disebarkan di seluruh muka bumi dari daerah-daerah, dari desa-desa yang kecil dahulu. Saudara, ini apa? Kalau kita melihat, artinya kita ini diutus sesuatu yang mulai dari yang kecil. Ketika saya masak sehari-hari, saya juga berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini apa? Mungkin tidak kelihatan ya dari kamera itu ya. Ini karet ya. Dan saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya memasak, saya melihat ini ada karet LPG. Kalau habis gasnya dan tidak bisa kompor itu menyala, lalu ditancapkan ke LPG itu, kadang-kadang belum juga bisa menyala. Cetak, cetek, cetak, cetek. Lalu kemudian, oh mungkin karetnya yang dol diganti lagi. Ya, jadi karet LPG ini kalau tidak ada, ya, ini gasnya tidak mau masuk. Lalu kompornya tidak menyala, kecil. Kecil tapi mempengaruhi nyala api yang besar. Apakah yang kecil yang saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya dalam hidup ini yang kita miliki? Apakah kita juga, Bapak, Ibu, ya, kita juga percaya bahwa hal kecil yang kita miliki itu sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga? Kalau kita punya niat, kita punya kemauan, kita punya bakat, kita punya talenta apapun juga yang kecil, ini akan menjadi berkembang luas, berdaya guna, asal yang kecil itu berkualitas dan dimanfaatkan. Jadi jangan kita menyatakan, wah aku cuma punya ini aja, kecil ini. Ya. Yaudahlah aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa melayani Tuhan. Saudara, bukankah kita ingat ya, di dalam Kidung Baru NKB 212 ya, ada sebuah lagu ya tentang jadilah suluh dunia. Ya, jadilah suluh dunia. Berbicara tentang kecil itu ya. Mari kita melihat pada ayat yang ketiga ya. Bapak Ibu di slide itu ada ayat yang ketiga ya. Ya, kita nyanyikan. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadi untuk berdampak menjadi suluh dunia, menjadi kesaksian itu jangan mengatakan kecil ya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Kita berguna. Kecil berkualitas akan bermanfaat. Termasuk iman kita. Iman itu enggak usah besar-besar Bapak Ibu. Tetapi kalau iman kita ini benar, tepat, berkualitas, maka sekecil biji sesawi itu akan mampu memindahkan gunung. Luar biasa. Dan inilah nilai-nilai kerajaan surga, mulailah dari yang kecil. Yang kedua, jagalah supaya yang kecil itu berkembang, bertumbuh, dirawat. Nurturing by the God's grace. Kita merawat karena anugerah Tuhan. Ayat 32 mengatakan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tidak ada pertumbuhan tanpa perawatan. Ini yang mau dikatakan dalam teks ini. Tidak ada pertumbuhan tanpa pengasuhan. Janin yang di dalam kandungan seorang wanita membutuhkan asupan gizi dari plasenta mamanya. Dan penjagaan perawatan orang tuanya hingga lahir kemudian tumbuh kembang dan menjadi dewasa dengan sehat dan lengkap. Saudaraku, kerajaan surga itu adalah bagaimana ketika yang kecil itu dirawat, diasuh,
dijaga. Benih yang jatuh ke tanah akan tumbuh jika berada di tanah yang subur dan gembur tanahnya. Itu benihnya akan tumbuh. Tidak keras berbatu atau diganggu oleh onak duri. Kerajaan surga itu berbicara tentang kehadiran Allah yang diberikan ruang di dalam hati kita. Mengapa hati? Mengapa hati Bapak Ibu? Karena hati adalah pusat kehidupan terpancar di dalam hidup kita. Tetapi hati juga sekaligus persemaian benih kerajaan surga. Hati yang keras, kalau kita memiliki hati yang keras, itu akan menghambat pertumbuhan benih kerajaan surga. Demikian pula sama halnya dengan hati yang ditumbuhi di semak duri karena dapat menghimpit pertumbuhan dari benih kerajaan surga yang ditabur dan ditanam. Maka benih yang sudah tumbuh perlu disirami. Hati kita yang telah mendengar dan mengerti firman Tuhan perlu disirami, perlu dirawat, perlu dipupuk supaya tumbuhnya bagus dan hasil buahnya berlipat. Bapak Ibu yang kekasih, analogi pertumbuhan banyak ini dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita perlu kita rawat. Yesus datang dalam hidup saya, maka saya meresponnya dengan terus-menerus menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Dirawat melalui Roh Kudus-Nya. Kita merawat hubungan kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita. Di dalam Tuhan, persekutuan kita yang akrab, di dalam doa, di dalam mengerti firman Tuhan, kita perlu merawat itu. Sudahkah kita merawat benih yang tumbuh itu di dalam hati kita yang sungguh subur? Sehingga ketika kita merawatnya, maka iman percaya kita juga bertumbuh. Yang ketiga, kita melihat kemanfaatan yang berdampak luas. Broader impact. Kerajaan surga itu juga berbicara tentang nilai yang berdampak luas. Melampaui ajaran hierarki agama atau dogma apapun. Dalam perumpamaan biji sesawi tadi yang berkembang menjadi pohon dan ragi yang mengkamirkan adonan menjadi roti, kecil-kecil ini menunjukkan bahwa punya dampak kecil tapi hebat. Dan hasil dari kerajaan surga meluas tiada batas. Ketika berdampak itu menjadi kesaksian dimanapun, di rumah, di masyarakat, di gereja berdampak. Dan hasil dalam kerajaan surga itu meluas nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah, di mana Allah bertahta di dalamnya. Ketika nilai-nilai kerajaan surga itu kita lakukan dan hidup kita berdampak. Kebesaran dan keluasan jangkauan kerajaan surga tercermin dalam keterbukaan bagi banyak orang dari berbagai bangsa dan bersekutu di dalamnya. Hidup kita harusnya adalah hidup yang berdampak, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika masa pandemi COVID-19, semua orang merasakan apa itu susah. Dalam skala pemahaman susah tidak bisa keluar rumah, atau susah kehilangan pekerjaan, atau susah tidak ada pendapatan. Tetapi kita dipanggil sekecil apapun yang kita mampu lakukan, menolong, menghiburkan, meneguhkan iman orang lain, itu membawa dampak bagi orang yang kita tolong, bagi orang yang kita teguhkan. Di masa-masa pandemik ini kita diajar bagaimana supaya sekalipun itu kecil seperti ragi atau biji sesawi, tetapi itu membawa dampak, orang tetap mempercayai bagaimana Tuhan bertahta atas kehidupan kita saat ini. Yang keempat, kita melihat bersukacita karena menemukan yang paling berharga. Perumpamaan ini berbicara tentang harta yang terpendam. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, harta itu disimpan di dalam tanah di ladang pemiliknya. Lucu ya, jadi harta-hartanya itu ditanam di ladangnya dan orang tidak ada tahu. Karena zaman itu kan tidak ada safe deposit box ataupun deposito untuk menjamin harta-harta mereka yang tersimpan dalam sistem penyimpanan harta perbankan. Tapi zaman sekarang ini ada.
Tapi harta yang dahulu terpendam tersebut seperti harta karun yang bernilai luar biasa. Harta yang terpendam itu disimpan ya di dalam tanah, namun terpendam dan tidak diketahui oleh orang banyak. Bahkan pemiliknya sendiri pun tidak mengetahui berapa ya yang saya simpan. Berapa ya hartanya, pokoknya taruh saja di tanah. Pemiliknya sendiri pun tidak mengetahui dan menyadarinya karena terpendam sudah cukup lama. Dan bayangkan Bapak Ibu, jika seorang upahan itu, mereka bekerja, ya upahan itu menemukan harta tersebut. Mereka mungkin sedang mencangkul, mereka sedang melakukan sesuatu di ladang itu dan mereka menemukan harta yang indah, harta yang banyak. Bayangkan ketika seseorang upahan menemukan harta itu, maka ia berani menjual semua hartanya yang dia miliki untuk membeli ladang berisi harta terpendam itu. Ia rela melepaskan harta miliknya apa yang berharga demi harta yang jauh berharga yang ditemukannya di ladang itu. Dan ketika ia menemukan harta itu, bagus sekali, banyak sekali indah, ada sukacita yang mendalam karena menemukan harta yang lebih berharga. Dia menjual harta yang berharga untuk mendapatkan yang lebih berharga, ladang yang berisi harta terpendam itu. Bapak Ibu Saudaraku, kerajaan surga adalah nilai sukacitanya. Sukacita saat menemukannya. Dan sukacita dalam bahasa asli yang ditulis dalam kara, joyful maupun gladness, yang artinya kegirangan besar, sukacita. Kegirangan besar ini menjadi nilai kerajaan surga sebagaimana yang dinyatakan di dalam kehidupan ketika kita menyanyikan kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Sukacita seperti mendapatkan harta karun yang lebih berharga. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang menemukan suasana kerajaan surga, hidupnya akan pasti bersukacita. Hidupnya pasti akan berbahagia walau banyak tantangan. Adakah saat-saat seperti ini di pandemi COVID-19, kita merasakan nilai kerajaan surga itu, kita tetap bersukacita. Bersukacita secara hakiki bukan ditentukan oleh apa yang di luar kita, tetapi sukacita karena kita telah memiliki Allah di dalam Yesus Kristus itu. Itu yang paling berharga di dalam hidup kita. Itu yang paling berharga. Orang mengira harta yang paling berharga, tetapi ternyata Yesus Kristus itu harta yang paling bernilai, paling berharga. Yang kelima, mempunyai daya juang untuk mencari yang paling berharga. Tadi saya katakan yang paling berharga untuk menemukan itu perlu daya juang. Untuk yang menemukan yang paling indah, paling berharga itu perlu daya juang. Di slide itu tergambarkan ya, daya juang itu adalah jerih lelah untuk menemukan apa yang kita cari. Di perumpamaan ini kerajaan surga diumpamakan seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mempunyai daya juang untuk mencari mutiara yang indah. Upaya mencari itu berarti menyiratkan ada aktivitas usaha. Enggak diam, berupaya aktif dan mengusahakan hingga ada yang didapatkan yang dicari. Ayat 45 katakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sama dengan sebelumnya perumpamaannya. Dia menjual semua hartanya supaya dia dapat membeli mutiara itu. Saudaraku, opa, oma, bapak, ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa yang paling indah di dalam hidup kita? Mari kita refleksikan, apa sih yang paling indah di dalam hidup kita? Kita sering lupa bahwa perjumpaan dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus, itu adalah mutiara yang indah.
Orang sering melupakan yang indah-indah itu sering kali yang hanya dikira, oh yang indah itu ketika saya naik pangkat, ketika saya itu. Tetapi pernahkah kita berefleksi, ada sesuatu yang paling indah dalam hidup saya, dalam hidup saudara, yaitu ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di masa pandemik 19 ini, majelis jemaat itu berusaha untuk memfasilitasi perjumpaan Allah dengan jemaatnya, dengan Tuhan, melalui ibadah online untuk merawat iman jemaat. Majelis bertanggung jawab, memfasilitasi. Tidak bisa ibadah ragawi, diadakan ibadah online atau virtual. Supaya iman itu terjaga. Pernahkah kita melihat bahwa majelis bersama Komisi Multimedia berjuang keras, ya. Bahkan Bapak Ibu tahu kan, kadang-kadang ada kendala. Beberapa minggu yang lalu, ibadah tiba-tiba berhenti, hilang. Minggu berikutnya ibadahnya muter-muter terus, ya. Pasti nggak sabar. Wah, pindah channel aja ke gereja lain. Nggak apa-apa, bersyukur kalau masih mau beribadah ke gereja lain. Inilah tantangan, ya. Tantangan pengurus gereja, majelis, tantangan anak-anak kita, saudara-saudara kita, pemuda kita di multimedia. Ingin memfasilitasi perjumpaan Allah dengan jemaatnya, tetapi ada kendala di sana di sini, padahal juga sudah berupaya. Tetap berjuang supaya tetap ada ibadah. Berapapun jemaat yang beribadah secara virtual, tetapi Komisi Multimedia, pemuda-pemuda kita berupaya. Kita sudah beli bertambah alat itu, alat sini, kamera sana, supaya tidak terganggu. Beli alat situ sana, belajar dari situ ke sana, supaya tidak terganggu. Karena apa? Karena majelis jemaat. Pemuda-pemuda kita di multimedia tahu bahwa perjumpaan dengan Allah itu adalah sesuatu yang indah, yang dinanti-nantikan jemaat, supaya imannya terjaga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita terapkan firman Tuhan tentang nilai-nilai dan prinsip kerajaan surga setelah kita tahu isi dan artinya? Sebenarnya melalui firman Tuhan ini kita dapat menerapkan tentang nilai-nilai kerajaan surga dengan cara yang pertama. Mari kita menjadikan Tuhan Allah itu sebagai nahkoda kehidupan kita. Nahkoda kehidupan kita. Kerajaan surga adalah perihal tentang bagaimana kita mengakui dan kita tunduk diri untuk menjadikan Tuhan Allah sebagai nahkoda di tengah-tengah gelombang COVID-19 ini. Kita ada di perahu yang sama, yaitu perahu warga bangsa Indonesia, perahu warga Indonesia, perahu GKI Pamulang. Kita berada pada perahu yang sama. Kita sedang mendayung bersama-sama dan mengembangkan layar supaya jangan ada sampai pada pelabuhan dengan selamat. Jika kita tidak menempatkan Kristus itu sebagai Allah, jika kita tidak menempatkan Kristus itu sebagai nahkoda kita, niscaya kita akan terombang-ambing dan jatuh dalam gelombang itu. Tetapi jika kita menempatkan Kristus di dalam hidup kita sebagai nahkoda, niscaya kita akan aman, selamat sampai tujuan. Tuhan Yesus sanggup menghardik badai dan topan dunia. Maka nilai-nilai kecil yang berkualitas, nilai-nilai kerajaan surga tadi, merawat supaya berdampak luas, berusaha mencari yang berharga, bersukacita karena menemukan harta yang indah itu perlu Bapak Ibu, supaya kita sampai pada tujuan, sampai selamat. Dan Tuhan Yesus sanggup menghardik semua badai dan topan dunia yang sedang kita alami. Yang kedua, jika dampak COVID-19 itu menurunkan kita menjadi kecil, kita merasa kecil. Waduh, pendapatan sekarang nggak seperti biasanya. Waduh, sekarang kehilangan pekerjaan. Waduh, sekarang besar pasak daripada tiang.
Biasa pemasukan bisa menutup semua, tetapi hari ini tidak, bulan-bulan ini tidak bisa. Saudara, kita merasa kecil dengan pandemik itu. Entahkah karena pemasukan pendapatan makin kecil, entahkah karena persembahan gereja menurun, entahkah karena semuanya kecil dan kecil. Hai Bapak Ibu, Oma Opa, jangan kecil hati. Jangan ciut hati. Ubah cara pandang kita. Kita kembalikan start dari nol. Ayo kita bangkit, ayo kita berjuang lagi from zero to hero. Percayalah bahwa yang kecil ini jika kita syukuri dan kita gunakan apapun juga yang kita terima itu, kita akan kembangkan dengan baik. Pasti Tuhan memberkatinya. Dan yang ketiga, temukan harta yang berharga dan bersukacitalah mengerjakannya, mengelolanya. Harta yang indah, harta yang berharga melalui hidup yang selalu bersyukur dalam segala keadaan kita. Kita bersyukur, contohnya mari kita lihat di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini kita bersyukur. Hal yang sederhana, kita masih dapat berkumpul dengan keluarga. Setiap malam kita bisa bersekutu dan berdoa dengan keluarga. Itu hal yang mahal yang selama ini kita tidak dapatkan bersama keluarga. Tapi dari hal yang sederhana ini kita menemukan hal-hal yang indah itu. Kita mengerjakan, mengelola yang indah itu. Karena pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang akan dipisahkan dari yang jahat dan menjadi orang yang benar, yang sungguh-sungguh dibenarkan dan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu adalah ayat terakhir yang dinyatakan kepada kita. Ketika diumpamakan, dipisahkan ikan yang baik dan ikan yang jelek. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kiranya kita bisa menerapkan nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup sehari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kita melakukan prinsip-prinsip dan nilai kerajaan surga ini dengan bersukacita. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang kekasih, kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Biarlah kami berjuang untuk menyatakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan surga di dalam kehidupan kami ini. Kami akan senantiasa mencari kerajaan surga itu dan kami melakukannya. Biarlah sekalipun tantangan di sana-sini ada dalam pandemi COVID, kami tidak kehilangan syukur kami tidak kehilangan semangat kami untuk terus ya Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami mendengar bagaimana kami harus melakukannya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami terima sampai hari ini.
Namun kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Engkau sendiri yang akan memberikan pemulihan kesehatan, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dari sakit penyakit. Kami berterima kasih pada masa-masa muda kami masih bergiat di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam sekolah kami, sekalipun itu dari rumah. Namun kami juga berdoa untuk mereka yang lanjut usia, mereka usia-usia rentan ya Tuhan, berikanlah sukacita ketika mereka ada di rumah dan mereka mungkin merasakan bosan. Berikanlah mereka ya Tuhan kesehatan dan kekuatan dalam masa kehidupan di masa tua mereka. Kami berterima kasih untuk pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Namun kami juga berdoa untuk orang yang masih meratap menangis dan berdoa untuk Engkau memberikan pekerjaan kepada mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang boleh dalam keadaan baik dalam kehidupan kami. Namun kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang penuh pergumulan. Kesatuan mereka, kebersamaan mereka, biarlah tidak terkoyak karena permasalahan yang ada. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami dapat merasakan betapa anak-anak dapat sekolah dari rumah, memiliki fasilitas yang ada. Namun kami juga berdoa untuk banyak anak-anak di dalam Indonesia ini yang di daerah-daerah bahkan yang terpencil. Mereka yang tidak dapat kuliah secara online karena fasilitas terbatas. Biarlah Engkau memakai gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan senantiasa memiliki hati yang menolong dan memberi supaya semua anak dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Pamulang tanpa kecuali. Masing-masing kami mempunyai pengharapan, mempunyai pergumulan. Biarlah Engkau menolong dan hadir melawat mereka satu persatu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat di seluruh muka bumi ini, bahkan di daerah Pamulang ini. Biarlah dalam keadaan yang sulit ini kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga pengurus gereja GKI Pamulang, berkati juga Lentera dan seluruh karyawan, berkati juga Komisi Multimedia yang terus bekerja untuk memfasilitasi perjumpaan jemaat dengan Allah. Biarlah Engkau memberikan sukacita dan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa, kiranya Engkau memberkati dengan kebijakan, dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jika kami akan memberikan persembahan, ulurkanlah tangan kami beserta kami mengulurkan cinta kasih kami kepada Tuhan melalui gereja ini. Cukupkanlah semua kebutuhan-kebutuhan gereja ini dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami dan seluruh doa syafaat ini hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 301, aku bawa dan berikan. Aku
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur tak henti-hentinya atas segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Kami telah membawa pada hari ini persembahan kami dengan penuh kerelaan dan kesukaan hati sebagai tanda syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat dengan tetap berdiri, kita boleh bersama-sama menuturkan tentang nilai-nilai kerajaan surga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kusuka menuturkan KJ 427 ayat keempat. Kusuka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.